أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kemah. Nahwan min arba'ina, kira-kira sebanyak 40 orang. Jadi lagi ngumpul semua sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada 40 orang banyaknya di dalam kemah itu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ataqawna an takunu rubu'a ahlil jannati? Apakah kalian senang menjadi seperempat bagian penghuni surga? Kalau nanti penghuni surga seperempatnya kaum muslimin, senang gak? Kata Nabi. Qulna, kami menjawab, na'am, ya kami senang. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah? Apakah kalian senang menjadi sepertiga bagian ahli surga? Qulna, kami menjawab, na'am. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, demi Allah, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah, sesungguhnya aku sungguh berharap kalian kaum muslimin menjadi setengah penghuni surga, bukan lagi seperempat, itu masih dikit. Seperempat atau sepertiga itu masih dikit. Saya pengennya itu surga setengahnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin isinya. Wa dzalika, dan yang demikian, annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, bahwasanya surga tidak akan memasukinya melainkan jiwa yang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tidaklah kalian di kalangan ahli syirik, illa kasya'ratil baydha'i, melainkan seperti sehelai rambut putih, fi jildis thawril aswadi, di kulit kerbau jantan yang berwarna hitam. Au kasya'ratis sauda'i, atau kalian bagaikan sehelai rambut hitam, fi jildis thawril ahmari, pada kulit kerbau jantan yang berwarna merah. Muttafaqun alaih. Artinya Nabi pengen, dan ini kejadiannya akan dirasakan, artinya setengah surga itu diisi oleh kaum muslimin. Banyak itu setengah surga. Kalau umpama 10, ya setengahnya kita. Lalu 5 lagi dibagi ke nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain ada berapa?
Yang wajib kita ketahui 25 orang. Berarti kalau setengahnya buat kita kaum muslimin, itu 5 dibagi 24. Ya dikit-dikit banget kaumnya. Dapat cuman 5 dibagi 24. Itu nabi yang wajib kita tahu. Sementara di sana ada nabi-nabi yang lain. Ada nabi-nabi yang jumlahnya 124.000. Artinya Rasulullah ngebelain kita. Ya Allah, jadikan penduduk surga setengahnya dari umat Muhammad. 5 lagi kasih ke nabi-nabi yang lain. Itu pada perbuatan itu. Nah, itu saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati, apabila datang hari kiamat, dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan, Allah akan memberikan kepada setiap muslim satu orang Yahudi atau satu orang Nasrani. Fayaqulu, lalu ia berfirman, hadza fakakuka minan nar, ini merupakan penebusanmu minan nari, dari masuk api neraka. Di asal muslim masuk ke surga itu ada yang ngegantiin satu Yahudi neraka gitu. Nah, nanti satu muslim masuk surga, satu Nasrani neraka. Jadi kita digantiin tempatnya oleh orang-orang Yahudi, tempatnya digantiin oleh orang-orang Nasrani. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin, akan datang hari kiamat manusia dari kalangan kaum muslimin, bilunubin amfalil jibali, dengan membawa dosa-dosa seumpama tingginya gunung. Yaghfiruhallahu lahum, yang Allah mengampuni dosa-dosa orang itu, lahum, bagi mereka. Rawahu Muslim. Ada orang yang mempunyai banyak kesalahan, dosa setinggi gunung, lalu saat itu Allah hapus, Allah ampuni meskipun banyak tingginya dosa mereka. Nah, ini semuanya namanya hadis-hadis roja. Roja itu harapan. Kita banyak dosa, kita banyak salah, terus tobat, istighfar, nanti salah lagi, tobat lagi. Emang manusia tempatnya salah. Yang penting jangan bosan buat bertobat. Nanti salah, istighfar lagi. Yang kagak benar ketika dia putus asa, ya, kayaknya gak diampuni di dosa saya. Itu dosanya 2 kali tuh. Dosa yang pertama dia suuzon, Allah nggak ngampunin dosa dia. Yang kedua, dia benar-benar kagak diampunin dosanya karena prasangka buruk pada Allah Ta'ala. Qauluhu, perkataannya, dafa'a ila kulli muslimin, Allah memberikan pada setiap muslim Yahudiyan, satu orang Yahudi, atau Nasraniyan, atau satu orang Nasrani. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, hadza fakakuka minan nar, ini merupakan penebusanmu dari api neraka. Maknahu, artinya, ma jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, keterangan yang datang pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, likulli ahadin manzilun fil jannati, bagi setiap orang memiliki tempat di surga, wa manzilun fil nari, dan memiliki tempat di neraka. Fal mu'minu idza dakhala jannata, maka orang beriman apabila telah masuk surga, khalafahul kafiru fin nar, orang kafir akan menggantikannya masuk ke dalam neraka. Li'annahu mustahiqun lidzalika bi kufrihi, karena yang demikian sebagai haknya orang kafir sebab kekafirannya. Jadi udah ada nomor-nomornya. Kalau kita umpama ke satu gedung, ini buat si fulan, ini buat si fulan. Nah, nanti ketika di surga begitu juga, kita masuk ke posisi kita, ke tempat kita, itu nggak bisa digantiin orang. Yang menggantikannya orang kafir dimasukin ke neraka. Neraka juga ada nomor-nomornya. Kamu udah masuk surga orang muslim, nah, sebagai gantinya, karena udah di tempat itu, tempat duduknya umpama, ya orang kafir dimasukin ke neraka. Begitu ya, saking Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan
menginginkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi mayoritas penduduk surga itu. Wa makna fakakuka, dan makna lafaz fakakuka, annaka kunta mu'arradan lidukhulin nar, bahwasanya engkau adalah orang yang berpaling masuk neraka. Wa hadza fakakuka, dan inilah tebusanmu. Terusnya kamu masuk neraka, sebab kamu masuk surga jadi tebus, yang gantiin kamu ada orang kafir. Lianna Allah Ta'ala qaddara lin-nari 'adadan yamlaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mentakdirkan bagi neraka sejumlah orangnya yang labuhan, yang akan memenuhi itu neraka. Fa idza dakhalahal kuffaru, maka apabila orang kafir sudah masuk ke dalam neraka, bi dzunubihim wa kufrihim, dengan dosa-dosa dan kekafiran mereka, saru fi ma'nal fakaki lil muslimin, maka jadilah mereka pada pengertian tebusan bagi orang muslimin. Wallahu a'lam. Karena sudah ada nih posisi di surga orang muslim, kamu gak bisa di sini orang kafir, tempatnya di neraka. Begitu terus. Ya, jadi tempatnya dimiliki oleh orangnya masing-masing. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnal mu'minu yawmal qiyamati bir rabbih 'azza wa jalla. Kelak di hari kiamat orang mukmin didekatkan kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Hatta yadha'a 'alaihi kanafahu, dengan tabir atau sampai Allah menutupinya dengan tabir rahmatnya. Fayuqarriruhu bi dzunubihi, lalu Allah menyuruhnya untuk mengakui dosa-dosanya. Fayaqulu, lalu Allah bertanya, ata'rifu dzamba kaza, wahai hambaku, apakah kamu tahu dosamu yang ini? Ata'rifu dzamba kaza, apakah kamu tahu dosamu yang ini? Fayaqulu, lalu hamba itu menjawab, ay rabbi a'rifu, ya wahai Allah, aku mengetahui dosa-dosa itu. Qala, Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, maka sesungguhnya aku telah menutupi itu dosa-dosa 'alaika, atasmu, fid dunya, di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu al yauma, pada hari ini, pada hari kiamat. Fayuqa sahifata hasanatihi, sehingga hamba itu diberikan lembaran-lembaran kebaikannya. Muttafaqun alaihi. Kanafuhu, lafaz kanafuhu artinya satruhu wa rahmatuhu, penutupnya dan juga rahmatnya. Sebagaimana kita di dunia, dosa-dosa kita Allah tutupin. Kalau Allah buka dosa-dosa kita umpama dengan bau, niscaya kita adalah orang yang paling bau. Sebab ada tandanya, orang punya dosa, tandanya mana? Itu ada baunya. Tapi kan enggak. Orang habis buat dosa, keluar tempat itu biasa aja. Orang kali berbuat dosa, emang Allah tutupin. Orang Allah tutupin, yang dilihat baik-baiknya bukan karena dia baik. Namanya manusia, selain Nabi pasti ada dosanya, Allah tutupin. Karena di dunia nutupin aib atau dosa orang, nanti Allah nutupin dosanya juga di hari kiamat. Nah, sini simpulan. Ya Allah, kamu tahu nih dosa kamu yang ini, hari anu, bulan anu, tahun sekian. Oh iya, benar itu. Sini dibisikin kita. Dulu saya tutupin dosa-dosa kamu, orang nggak ada yang tahu. Sebab kamu juga menutupi aib dosa orang lain. Sekarang saya tutup dosa kamu, sehingga sepadang mahsyar nggak ada yang tahu. Saya ampuni dosa-dosa kamu. Begitu. Jadi sebagaimana kita memperlakukan orang, nanti Allah memperlakukan kita begitu. Tapi kalau di sininya suka buka aib orang lain, kekurangan orang lain, dosa orang lain, nanti di sana diumumin. Kayak speaker, Haji Anu mari, lah Pak Haji tuh tetangga kita, padahal bener banget di daerahnya umpama. Kenapa? Sebab dulunya dia suka menutupi kekurangan orang. Jadinya Allah umumin juga. Sepadang masa melihat layar tancap begitu, lah si Anu melakukan ini. Nah, kalau kita nutupin kekurangan orang, nanti dibisikin juga. Nah, ini ada dosa kamu hari ini, tahun sekian, umur kamu segini.
Sekarang saya tutupin juga, orang nggak ada yang tahu, saya ampuni dosa-dosa kamu. Jadi kita diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang di dunia. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang asaba min imra'atin, memberikan daripada perempuan qiblatan, satu ciuman. Ada orang nyium perempuan. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbarahu, dan dia memberitakan hal itu. Dikasih tahu, ya Rasul, saya habis buat kesalahan. Apa itu? Saya habis nyium orang perempuan. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah ta'ala menurunkan ayat, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi, pagi dan sore, wa zulafan minal lail, dan bagian permulaan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapus keburukan-keburukan. Dan Nabi, kalau kamu habis melakukan keburukan, sholat dah. Pagi sholat, sore sholat, malam sholat. Itu sholat yang kamu kerjain bakal ngilangin dosa atau keburukan yang kamu kerjakan. Faqala ar-rajulu, lalu orang itu bertanya, Ali hadza ya Rasulullah, apakah khusus untukku mengamalkan ini ya Rasulullah? Artinya apakah saya doang kalau ada kesalahan yang dilakukan tebusannya pakai sholat kebaikan? Qala, Rasulullah menjawab, li jami'i ummati kullihim, itu semua bagi seluruh umat-umatku, kullihim, seluruhnya. Muttafaqun alaih. Ya, asal kita buat salah, buat dosa yang tidak disengaja, ya, tambal dengan kebaikan apa aja, istighfar, taubat, wudu, sholat, sedekah. Nah, itu hasanat, kebaikan dapat menghapus keburukan-keburukan yang habis dilakukan. Semuanya berlaku hal itu. Wa 'an Anas radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya, aku telah berbuat maksiat, maka dirikanlah hukuman untukku. Aku dia habis melakukan kesalahan kepada Nabi, silakan hukum saya. Wa hadaratis sholatu, lalu masuklah waktu sholat. Fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada sholata, maka tatkala orang itu menyelesaikan sholatnya, qala, ia berkata, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqim fiyya kitaballah, sesungguhnya aku telah berbuat maksiat, maka dirikanlah hukuman kepadaku berdasarkan Al-Quran. Kira-kira kalau di Al-Quran dosa yang begini hukumannya seperti apa? Silakan hukum saya. Qala, Rasulullah bertanya, hal hadarta ma'ana sholata, apakah tadi engkau ikut sholat bareng kita? Qala, dia menjawab, na'am, ya, tadi saya ikut sholat bersamamu. Qala, Rasulullah bersabda, qad ghufira laka, sungguh dosamu telah diampuni. Jadi Rasulullah kagak ngambil hukuman pancung atau ditimpukin atau dikisos. Tadi sholat kamu bersama kita udah cukup sebagai penghapus dosa-dosamu yang dilakukan. Muttafaqun alaih. Wa qauluhu, dan perkataannya, asabtu haddan, aku berbuat keburukan yang mengharuskan hak. Maknahu, maknanya, maksiatun tujibu ta'zira, kemaksiatan yang mewajibkan ta'zir. Ta'zir itu diasingkan, artinya tidak ada batasan hukuman. Walaisal muradu al-hadd syar'iyyal haqiqiyyah, dan bukanlah yang dimaksud had syar'i yang hakikat. Ka haddi zina wal khamri wa ghairihima, seperti had zina, minum khamr dan selain keduanya. Kalau zina, minum khamr dalam Al-Quran ada hukumannya, umpamanya cambuk 80, cambuk sekian. Nah, yang dilakukan bukan maksiat model begitu, sebab udah ada hadnya kalau yang itu. Fa inna hadhil hudud,
juga karena sesungguhnya had-had tersebut lantas tasbutu bis sholati, tidak dapat gugur dengan mengerjakan sholat. Umpama di zina, di homer, ya ada hukumannya dalam syariat. Ini yang dilakukan ya dosa-dosa yang tidak ada batasannya, nggak ada penjelasan harus 40 cambuk, 80 cambuk, nggak ada. Nah, cukup dengan sholat untuk menghapus dosa itu. Wala yajuzu lil imami tarkuha, dan tidak boleh bagi pemimpin untuk meninggalkan itu had, itu hudud. Kalau memang dosa yang dilakukan ada keterangan hadnya. Wa anhu qala, dan dari Anas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh redha dari seorang hamba yang bila dia makan satu makanan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan itu. Aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum satu minuman lalu dia memuji Allah atas minuman itu. Rawahu Muslimun. Allah demen tuh. Kita makan satu makanan yang mesti banyak. Paman sedikit kita makan bilang alhamdulillah, kita minum satu teguk bilang alhamdulillah. Segitu aja Allah udah redha. Al-aklatu bi fathil hamzati, aklah. Wahia artinya al-marratul wahidatu minal akli, satu kali daripada makan. Kalau qadwati wal ashwati seperti makan siang dan juga makan malam. Wallahu a'lam. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya pada malam hari. Liyatuba masihun nahar, agar bertaubat musihun nahar, orang-orang yang melakukan maksiat di siang harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membuka rahmatnya pada siang hari. Liyatuba musihul laili, agar bertaubat orang-orang yang melakukan maksiat pada malam hari. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehingga terbitlah matahari min maghribiha, dari tempat terbenamnya. Jadi setiap hari begitu. Umpama malam hari, mana yang tadinya maksiat silakan tobat, saya ampuni dosa-dosanya. Nanti di siang hari, mana yang malamnya maksiat silakan tobat, saya ampuni dosa-dosanya. Setiap hari begitu. Nah, bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku dosa. Rawahu Muslim. Bifanfa'na bibarakatihim wa hadina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bifanfa'na bibarakatihim wa hadina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa hadina al-husna bihurmatihim